Selamat pagi. Sesuai jadwal, kita akan memberikan obat ini untuk aglonema saya. Bukan segini ya, sedikit aja. Saya berikan ke masing-masing pot. Nah, ini dia. Ya. Diratain. Apa ini? Ikuti video selengkapnya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Halo, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirina Nursery. Selalu semangat hari ini ya. Dan kali ini hari ini tuh berbeda dengan biasanya, karena cenderung meskipun ada sedikit sinar cahaya matahari itu juga mendung, lalu kita sudah memasuki musim penghujan. Nah, musim penghujan itu sangat berbeda dari biasanya. Ini menjadi momok para penghobi aglonema ya, karena juga perawatannya juga harus berbeda. Kelembaban udara yang tinggi membuat media tanam itu cenderung lebih basah. Sehingga kalau di hari biasa, misalnya seperti saya ini menjadwalkan untuk melakukan penyiraman aglonema itu setiap 2 hari sekali. Tapi karena musim penghujan sangat berbeda. Kita lihat ya contohnya ya. Ini salah satu aglonema saya, terlihat sekali media tanamnya masih basah, padahal ini 2 hari yang lalu. Kalau di bukan musim penghujan, ini sudah kering. Bahkan kalaupun ini kering pun di dalamnya ini masih ada basah ya, bisa kita rasakan. Saya selalu mengecek media tanam itu seperti ini. Oh, ini masih basah, apalagi ini terlihat sangat basah. Jadi ini nggak mungkin untuk dilakukan penyiraman kembali. Meskipun kalau jadwal biasanya dilakukan penyiraman ya. Nah, bisa dibayangkan kalau penghobi masih menggunakan media tanam yang hanya tanah. Karena tanah itu cenderung mudah padat dan menyimpan air, dan itu tantangan yang sangat berat. Makanya saya memang menggunakan media tanam yang sesuai komposisinya ya, dengan 7 bahan dan sudah ada di video sebelumnya. Nah, kita bahas soal kelembapan. Makanya kita harus bagaimana membuat aglonema ini bisa hidup dengan baik dengan kondisi musim penghujan seperti ini. Kalau saya menggunakan solar tub dibantu dengan paranet untuk menutup, sehingga ketika cahaya itu masuk bisa ditutup dengan paranet dan bisa kita atur ya intensitas cahayanya, hanya bisa mengenai cahaya pagi. Bayangkan untuk penghobi yang tidak menggunakan atap alias dia menghujan-hujankan tanamannya. Tentu dia punya formulasi tersendiri ya, bagaimana membuat tanaman itu sehat. Tetapi memang penghobi seperti itu sangat hebat. Dia bisa membuat tanamannya tahan banting. Nah, kalau saya akan cerita bagaimana versi saya dengan menggunakan mini greenhouse ya, saya menyebutnya mini greenhouse. Dengan dinding-dinding yang sirkulasi udaranya baik, dan tentu saja kita selalu menjaga dan memperhatikan dengan teliti supaya aglonema ini tetap sehat. Tantangan di musim penghujan itu adalah hama dan gangguan penyakit yang sering dikeluhkan para penghobi, yakni tiba-tiba kenapa ya daun saya kok membentuk kayak lubang yang berair gitu kan. Nah, itu bisa dipastikan ada 2 hal. Kalau tidak kena jamur, kena bakteri. Nah, makanya harus kita ketahui apakah itu kena jamur atau kena bakteri. Dan tantangan berikutnya juga karena media terlalu lembab dan mungkin karena kebiasaan menyiramnya, saya itu menyiramnya 2-3 hari sekali. Makanya saya siram terus. Ternyata semakin lembab akarnya juga kemungkinan bisa jadi busuk. Nah, itu yang kita perhatikan. Untuk membedakan jamur atau bakteri, beberapa penghobi itu menandai dari bau. Kalau baunya terlalu busuk, itu berarti bakteri, kemungkinan bakteri. Makanya penanganannya misalnya antibakteri atau bakterisida gitu kan. Kalau itu jamur berarti fungisida.
Itu yang untuk mengatasi hal ini. Penyemprotan dilakukan dengan waktu-waktu tertentu. Kelembapan yang tinggi cenderung mengundang gangguan penyakit pada aglonema. Nah, saya sudah punya obatnya. Ketiga, obat inilah yang sering saya gunakan untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya gangguan pada aglonema. Yang pertama, ini adalah produk yang menurut saya paling lengkap. Yakni ini produk namanya anti German. Memiliki fungsi fungisida yakni anti jamur, bakterisida untuk antibakteri, dan virusida antivirus. Obat yang kedua adalah Bactosin. Bactosin ini memiliki fungsi bakterisida dan fungisida. Lalu yang ketiga adalah Trensida. Ya, ini sesuai tertulis ini memiliki fungsi fungisida dan ZPT. ZPT adalah zat pengatur tumbuh. Jadi dia memiliki fungsi untuk tambahannya ya. Tambahnya bagus sekali untuk misalnya pengen menumbuhkan akar, menumbuhkan tunas, menumbuhkan daun misalnya. Nah, ini memiliki fungsi salah satu fungsi itu. Tetapi ternyata setelah saya lihat ya di sini ada juga fungsi untuk antivirus. Nah, jadi ternyata ini juga fungisida dan virusida. Ketiganya ini saya gunakan dengan cara selang-seling. Jadi sesuai dengan jadwal, saya menggunakan total ketiga ini dalam sebulan 6 kali. Nah, caranya begini. Di minggu pertama saya sudah menggunakan ini. Nanti saya menggunakan kembali di minggu ketiga. Sementara ini saya gunakan di minggu kedua dan minggu keempat, tetapi di hari yang berbeda. Jadi misalnya di minggu kedua ini hari Selasa misalnya. Berikutnya nanti mungkin ini di hari yang berbeda, 2 hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis, atau mungkin Jumat. Kita lihat ya dengan pengaplikasiannya jadwal yang lain. Jadi total sebulan 6 kali, dan tanaman aglonema saya mendapatkan antisipasi yang lengkap dari fungisida, bakterisida, maupun virusida. Lalu bagaimana dengan dosisnya? Nah, di masing-masing kemasan itu sudah ada dosisnya. Bagaimana dosis dan untuk melakukan penanganannya, untuk menangani masing-masing gangguan ya. Kalau saya menggunakan dosis yang terendah. Kenapa? Lebih baik saya menggunakan dosis terendah tetapi teratur daripada menggunakan dosis tinggi tetapi tidak teratur. Dan itu tentu manfaatnya, efek manfaat yang luar biasa bisa didapatkan dengan cara saya, yakni dengan dosis yang terendah. Sama dengan Bactosin, di sini juga ada petunjuk penggunaannya. Saya juga menggunakan dosis yang terendah. Demikian juga dengan Trensida ya. Trensida, cara penggunaannya bisa dilihat di sini. Nah, cari dosis yang terendah dan lakukan secara rutin. Untuk penyemprotannya, nah, ini langsung saya contohkan ya. Penyemprotannya di bagian atas daun, lalu di bawah daun, di tangkai daun, di ketiak daun, di batang daun, dan di media tanamnya. Jadi secara lengkap disemprotkan semua secara merata. Nah, itu tadi tameng saya untuk mengatasi bakteri, jamur, dan virus. Apakah sudah selesai? Jangan senang dulu. Masih ada. Karena di musim penghujan itu masih ada satu hama yang sangat menakutkan. Jadi kalau siang hari kita nggak akan kelihatan karena dia akan bersembunyi di bawah pot, bersembunyi di balik rak atau di dalam media tanam ya. Apakah hama itu? Hama itu adalah siput. Nah, saya pernah menemukan di sela-sela pot itu siput tanpa cangkang. Dan ini luar biasa loh, siput tanpa cangkang ini dia bisa melahap
daun dengan cepat dalam waktu semalam. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Untuk mengatasi siput, saya menggunakan toksiput, racun siput. Nah, bagaimana untuk pengaplikasiannya? Kayak tadi, di video awal tadi. Jadi, kita ambil sedikit aja, seujung sendok teh ya. Gak usah banyak-banyak, ujung sedikit. Nah, ini lalu kita tebar ke pot. Pas hari ini adalah jadwal untuk penyiraman air, tetapi karena seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau media tanamnya basah, jadi harus kali ini penyiramannya untuk ditiadakan. Makanya cocok untuk diberikan toksiput. Pemberian toksiput sebulan 1 kali. Itu selang-seling sesuai jadwalnya. Saya sudah membuat jadwalnya, selang-seling dengan insektisida serta pupuk dan sebagainya. Tapi itu belum kita bahas saat ini. Yang kita bahas adalah bagaimana mengatasi gangguan seperti bakteri, jamur, dan virus, juga siput di musim penghujan. Demikian video kami kali ini. Semoga share pengalaman saya ini bermanfaat, dan terima kasih selalu setia di Rimawan Vlog. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.